Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Milau Official. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan Hilma, seorang hafidh muda. Halo Hilma, namanya Hilma siapa? Nama Atskia. Hilma Atskia. Askia. Usianya sekarang berapa? 16 tahun. 16. Berapa saudara? 4 bersaudara. Kan di pondok pesantren ya? Iya. Mulai kapan masuk pondok itu? Dari SMP udah mulai pondok. Dari SMP sudah mulai di pondok. Terus itu atas kemauan sendiri atau dari orang tua? Waktu SMP sih dari orang tua. Orang tua. Baru sekarang Waktu SMA baru kemauan sudah sendiri. ngerasa enak ya. Terus kan hafal Quran ya 30 juz ya. Itu waktu usia berapa? Waktu kelas 9. Kelas 9 ya. Masih muda ya, kelas 9 udah hafal ya. Anak-anak sekarang kan sulit ya, nggak semuanya bisa gitu. Terus apa namanya, kesulitannya apa saat belajar belajar Quran itu ada kesulitan apa atau gimana, atau memang karena senang gitu, gimana? Ada pastinya. Banyak Ada. sih. Banyak ya. Kayak penghalang buat ngapalin Quran itu kan. Kayak salah satunya itu kayak futur itu kayak males gitu. Males Jadi ya. kayak kadang-kadang itu kalau misalnya nggak diniatin itu males. Jadi kalau hafalin Quran itu benar-benar harus diniatin. Harus diniatin. Awalnya awalnya belajar itu kan biasanya tuh godanya tuh ngantuk ya. Pasti sering ya. Awalnya itu ngantuk ya. Ya sebelum hafalin tuh di prepare dulu. Jadi gitu. disiapin. Jadi ambil wudhu biar nggak ngantuk, terus siapin air gitu sebotol biar nggak dehidrasi kan, baca terus. Jadi akhirnya siapin botol, terus wudhu dulu baru ngapalin Quran. Gitu. Terus satu hari itu waktu pertama kali diceritakan ya, waktu pertama kali itu cara-cara menghafalkannya kan mungkin nggak langsung ya. Itu kira-kira sampai berapa banyak, terus besoknya itu tiap hari. Iya, tiap hari. Coba ceritakan pertama kali gimana, pertama kali istilahnya berapa ayat atau kan saya mulai menghafal dari SD. SD itu masih dibimbing kan, jadi ngapalinnya itu masih satu ayat dihafalin, baru kayak disambung-sambung jadi satu halaman. Jadi satu ayat dihafalin baru disambung. Itu sudah sama tajwidnya atau langsung ini aja cuman asal kan ada udah sama tajwidnya. Jadi sama sebelum tajwidnya ngapalin itu belajar tajwid sama murid dulu. Oh gitu. Oh jadi sebelum ngapalin harus belajar itu dulu, terus baru ya biar lancar ngapalin. Oh gitu. Jadi harus belajar tajwid sama huruf dulu, terus baru satu. Kalau sekarang itu sudah satu hari bisa berapa? Satu hari itu sebenarnya sesuai kemauan kita ya. Bisa aja satu hari itu 10 halaman itu juga bisa. Oh tergantung kemauan ya. Misalkan kita meluangkan berapa banyak waktu buat kita hafalan, terus niat kita. Berarti SMP, SD, lulus SD itu sudah berapa juz? SD itu masih 3 juz. Masih 3 juz SD. SD aja udah 3 juz. SMP. Sekarang gini, tips-tipsnya supaya apa ya? Kan nggak semua orang suka baca Quran tuh bawaannya godaannya banyak, males. Terus kayak nggak punya waktu, ngantuk, ya kan? Coba kasih tips-tipsnya gimana sama ngaji ya, gitu ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakuin buat menghafal Al-Quran itu, yang pertama pastinya itu niat ya. Segala sesuatu yang kita niatkan sungguh-sungguh, segala sesuatu yang niatnya kita itu untuk hal kebaikan itu pasti dipermudah sama Allah, pasti. Seperti yang kita semua tahu ya, bahwa menghafal Al-Quran itu benar-benar dibutuhkan buat kebutuhan kita di akhirat kan, yang bisa memberi kita syafaat di akhirat nanti itu ya Al-Quran. Nah jadi kita harus kita niatkan benar-benar untuk kita itu hafal Al-Quran. Jadi jangan ditunda-tunda, meskipun usia saya teman-teman itu udah menginjak 20 tahun ataupun berapa, atau
masih muda bahkan ya, itu tuh benar-benar harus dimanfaatkan. Jadi hafalin Quran ini benar-benar buat kebutuhan kita gitu loh. Terus yang kedua itu manage waktu. Jadi manage waktu itu penting banget buat kita. Jadi dibagi waktu antara menghafal Al-Quran, waktu buat belajar pastinya, waktu buat bantu orang tua. Jadi itu harus benar-benar kita manage dengan baik. Selanjutnya itu ya apa, jangan terlalu memberi target ke diri kita itu kayak terlalu keras. Jadi pelan-pelan aja. Misalnya satu hari itu kita pertama-tama belajar ya, kita masih mampu ngapalnya satu halaman, itu tuh nggak apa satu halaman, tapi itu diistiqomahkan. Misalnya satu halaman kita udah bisa satu halaman tuh seminggu, kita istiqomahkan satu halaman, satu bulan tuh udah dapat 30 halaman ya, udah 1 juz lebih. Nah itu terus di bulan kedua kita tambah lagi, misalnya satu hari jadi 2 halaman gitu terus. Jadi nggak langsung satu hari tuh kayak kita aku harus 5 halaman, itu apa bertahap ya pastinya, nggak bisa kayak langsung kita mau kayak gitu. Jadi kalau punya lebih baik itu istiqomah ya, misalnya satu hari 1 halaman tapi itu rutin, daripada satu hari itu 5 halaman tapi kayak nggak rutin, itu kayak sama aja gitu. Jadi mendingan istiqomah aja, dikit-dikit insya Allah makin dipermudah lah sama Allah. Terus oh iya jangan lupa kalau misalnya hafalan itu dia tuh butuh air ya. Jadi waktu kalian ngafalin, sebelum ngafalin itu usahakan kalian ambil air wudhu, terus habis itu kalian siapin botol yang isinya air putih ya, itu untuk biar kita itu kalau misalnya ngantuk itu kita bisa langsung minum, dan air itu biar kita nggak depresi ya. Jadi biar nggak kekurangan air juga, jadi harus, saya sih kayak sering banget gitu bawa air kalau misalnya hafalan, sering banget sediain air, itu kayak benar-benar penting banget sih. Terus yang selanjutnya itu pastinya itu kalian harus cari tempat yang sepi buat ngafalin, tapi tergantung orangnya juga sih. Ada yang orang bisa ngafalin Quran itu dalam keadaan rame, ada yang harus sepi dulu, itu tergantung pribadi kalian masing-masing. Tapi sebenarnya itu orang lebih nangkep itu kalau misalnya sepi ya, misalnya apa di kamar sendirian atau di masjid. Pokoknya kalian cari tempat yang PW lah buat ngafalin Quran, cari tempat yang benar-benar di situ tuh otak kalian tuh nerima. Dan jangan sampai itu kalian itu apa ya, harus apa, jangan sampai tempat itu tuh kayak udah kalian tetapin gitu loh. Jadi harus benar-benar PW gitu. Nah selanjutnya itu kalian hafalin sesuai dengan metode kalian. Nah metode ini tuh juga penting ya, kalian bisa tanya ke teman terdekat kalian ataupun browsing di Google tentang metode-metode menghafal Al-Quran. Nah metode menghafal Al-Quran tuh banyak banget. Contohnya seperti kayak kalian ngafalin pakai metode Umi, metode Syekh Ali Jaber, mungkin metode Ustaz Yusuf Mansur, itu banyak banget. Jadi kalian tentuin kalian pakai metode apa, itu juga penting. Terus habis itu jangan lupa setelah kalian hafalan itu ditarget juga murojaahnya. Jadi murojaah itu juga penting ya, percuma kalau misalnya hafalan terus habis itu kebuang, itu sia-sia banget. Jadi kalian harus kapan hafalan terus kapan murojaahnya itu juga harus ditentuin, harus di planning, harus di manage dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai ya nih ngafalin 1 juz juz 1, itu kalian ulang lagi, kalian murojaah lagi. Misalnya udah selesai juz 1, itu kalian murojaah dulu sampai benar-benar lancar, baru kalian bisa lanjut ke juz 2. Seterusnya juga gitu ya, juz 2 selesai, lancarin dulu, storin ke orang tua kalian atau ke teman kalian. Pokoknya setiap kali ada waktu buat itu tuh apa, buat store ke teman-teman kalian tuh usahain store aja. Jadi benar-benar murojaah itu penting banget. Jadi kalian harus benar-benar ngejaga hafalan kalian tuh dengan murojaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Sadaqallah.